kita bukan ahli talqin, tidak boleh mentalqin dan tidak boleh menjelaskan tentang zikir hobi. Batasan yang boleh disampaikan tentang zikir hobi atau zikir jahar kepada mustami seperti apa batasan-batasan? Jangankan yang bukan wakil talqin mau nyampaikan zikir hobi, yang wakil talqin pun tidak bisa memberikan zikir hobi. Saya wakil talqin, apakah ketika saya menalkin itu saya yang memberikan talqin? Itu yang memberikan talqin mursyid, tetap Abah Anom. Fungsi wakil talqin itu bukan memberikan talqin, menyampaikan talqin. Ayo ikuti saya ya. Alhamdulillah, assalatu ada seterusnya. Zikir itu ucapkan, sambil kau ucapkan rasakan mengalir dari perut bagian bawah, naikkan ke atas, kanan kiri, la ilaha illallah. Nah, wakil talqin itu begini nih, mengarahkan, tetapi yang memasukkan badrul zikir, bibit zikir itu tetap mursyid. Zikir hobi, tundukkan kepala yang dalam, arahkan ke dada kiri sedikit, rasakan di dada kirimu ada jantung, itulah qalbu lahiriah. Di dalam jantung itu ada qalbu ruhani. Pejamkan mata, merem yang kuat sampai terasa gelap, katupkan bibir, lidah dilipat ke langit-langit atas, rasakan di dalam qalbumu. Apakah wakil talqin lagi menalkin? Tidak. Yang menalkin itu mursyid, menanamkan bazrul zikir. Wakil talqin itu mengarahkan, memfasilitasi, mempertunjukkan. Itu ya. Talqin itu masih mursyid loh. Itu karena mursyidlah yang menanamkan bazrul zikir. Maka dalam maklumat, coba lihat dalam buku kumpulan maklumat Abah Anom, maklumat tahun 1900 berapa itu, tertulis wakil talqin bukan wakil mursyid. Itu jelas Abah Anom mengatakan wakil talqin bukan wakil mursyid. Wakil talqin penyampai. Itu selamanya yang menalqin itu orang yang kualifikasinya mursyid. Karena itu di TKN Suryalaya ya, kemursidan itu menjadi sangat ketat, sangat ketat. Kalau ada yang mau ngaku-ngaku mursyid, silakan aja. Kalau emang bisa, biarin aja. Kalau emang dia bisa menanamkan zikir ke dalam kalbu orang, no, ya dia. Itu. Maka jangan heran ada yang ngaku-ngaku mursyid terus ngangkat wakil talqin. Wakil talqinnya nalkin orang yang ditalqin kesurupan. Bagaimana dia menalkin, setan malah masuk. Justru menalkin itu membuang setan. Ya itu. Kesurupannya bukan kesurupan biasa. Orang itu punya ilmu harimau, datang jin harimau, keluar seperti harimau, nyerang dia, si wakil talqin yang diserang. Gimana? Nah, karena dia wakil talqin, diangkat menjadi wakil talqin oleh orang yang katanya mursyid dan bukan mursyid yang hakiki. Gitu, jangan main-main. Saya sudah menyaksikan, sudah mengalami itu. Jadi ketika saya menyampaikan talqin sebagai wakil talqin itu, jadi kalau Anda tanya bagaimana kita menjelaskan zikir khofi, ya jelaskan aja. Zikir khofi itu sebuah proses dalam kolbu di mana mulut rapat, diam, tidak ada lagi yang disuarakan, yang masuk hanya rasa. Rasa bagaimana? Ya rasa bagaimana mau dijelaskan? Rasa itu. Nah, paling dipancing dengan kesadaran, dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Menjelaskan begitu aja nggak masalah. Tapi apakah dengan begitu Anda menalkin? Kagak. Anda yang bukan wakil talqin nggak bisa. Yang wakil talqin aja juga nggak nalkin kok. Nah, itu. Yang wakil talqin pun tidak memasukkan, hanya menjelaskan. Itu. Gimana kalau yang mau meninggal? Hah? Kenapa? Ya tonton la ilaha illallah ya. Kita mengiringi sambil berdoa semoga mursyid kita datang memberikan itu. Kemarin juga ada yang nelpon saya dari Lampung, Pak, saya tiap kali mau ibadah begini begitu begini begitu, saya sampai tidak lagi percaya pada Allah. Tapi saat saya sadari ini berbahaya sekali, gimana ini? Saya sambil nelpon,
Makanya setan jangan dibiarkan hadir dalam diri. Gimana apa cara membersihkannya? Pasang benteng la ilaha illallah. Nah, dengerin saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba tiru la ilaha illallah, di sana niru. Bukan begitu, sambil kau ucapkan dengan mulut, rasakan masuk ke dalam jantungmu. La ilaha illallah, la ilaha, baru 3 kali. Pak, saya nangis nih Pak, nggak bisa. Teruskan. Apa yang terjadi sebenarnya? Itu talqin. Tuh. Nangis dia ditelepon, kedengeran? Ditelepon teman saya, itu ada staf saya di depan. Nah, itu apa? Ya itu talqin. Kan nggak pakai doa di awal-awal. Kan nggak pakai ini. Yang nalkin bukan saya, dia. Itu. Karena dia sedang menghadapi problem. Ketika saya bilang illallah, la ilaha illallah, saya kasih contoh, saya memohon Robito ke Abah, ini orang kesulitan begini, tolong lindungi. Terus ucapkan oh ilah, 3 kali nangis, teruskan. Saya bilang nangis, teruskan. Berarti udah masuk gitu. Tapi bukan talqin yang formal, tapi setidak-tidaknya guru mursyid saya Abah Hanom sudah memasukkan zikir. Itu talqin itu beliau loh. Apa? Kalau kita yang biasa nggak bisa. Ini wakil talqin yang bisa kita dari wakil talqin. Kenapa? Kita Boleh menjelaskan. Boleh menjelaskan, boleh. Tetapi tetap Anda tidak menalkin. Itu. Saya pun kalau lagi ceramah menjelaskan kepada umum nih ya, kepada umum. Nih, talqin zikir itu prosedurnya begini, jaharnya begini, khofinya begini. Itu saya jelaskan. Tapi kan saat itu saya tidak nyetel di sini, tidak saya setting. Ini saya lagi nalkin. Tidak. So begitu saya setting, Abah, itu jadi. Tapi kalau saya tidak setting di sini, tidak diniatkan, tidak disambungkan Robito ke Abah, jelaskan ya jelaskan sebagai penjelasan saja, sebagai informasi. Mana ada ismu zat? Kan zat nggak ada ismnya. Tadi lah kita bahas. Gitu ya. Jadi ini kita udah main tataran, bukan lagi prosedur-prosedur. Yang saya bongkar nih hakikat. Ya, kalau prosedur begitu, saya paham. Wakil talqin sampai ada yang ngajarin, jangan disebutkan ismu zat, jangan kamu ngajarin orang zikir hobi dan segala macam. Maksudnya, jangan lu baru jadi murid sebentar, besok udah merasa jadi wakil talqin, bulan depan tuh jadi ngaku jadi mursyid. Kan udah ada contoh di Magelang begitu. Tapi sebenarnya secara hakikatnya itu memang nggak bakalan bisa. Gitu. Mau dipaksain kayak apa? Kalau emang Anda bukan mursyid ya nggak bisa. Ya, emang Anda bukan wakil talqin yang mendapatkan kewenangan, nggak bisa. Gitu. Mau belaga-laga jadi wakil talqin, salah-salah orang Anda talqin kesurupan. Kalau kesurupannya cuma ngamuk-ngamuk kesetanan, kalau kesurupannya masuk setan harimaunya, kamu yang diserang. Dan itu sudah ada kejadiannya. Itu. Jadi sabar aja lah. Kami yang wakil talqin pun tidak memposisikan diri saya menalkin. No. Itu. Jangankan ketika saya menalkin, hati-hati. Kamu lihat, kita wakil talqin. Orang datang cium tangan wakil talqin itu sampai bolak-balik. Emangnya saya menikmati kamu cium tangan saya begitu? Saya tidak menikmati, karena yang sebenarnya kamu sampai begitu bersikap khidmat, hormat, bukan untuk menghargai saya. Kamu jadi begitu karena menghargai mursyid. Jadi ketika, ya oke lah, sebagai adab, Anda semua cium tangan kepada saya. Tapi saya nggak merasakan ini kemuliaan tangan saya dicium. Kemudian nggak saya arahkan ke sini. Ini kan Abah, ini kan Abah. Saya hanya jadi kaki tangan Abah. Maka seringkali ketika ada orang cium tangan, menjerit dalam batin, Abah. Artinya kehormatan ini ke Abah, bukan untuk ke saya. Itu. Jadi karena itu, kalaupun ada kelebihan dan apa segala macam, kembalikan ke guru. Jangan muridnya Abah Hanom kita bilang murid kita. Kehormatan milik Abah Hanom kita ambil milik kita. Semua dari amal kita ambil kita. Kita ini apa? Kita ini apa? Wakil talqin itu hanya fungsi penyampai. Itu. Yuk, sama-sama deh kita sama-sama menolkan diri, meniadakan diri.
tarekat itu kan bukan adu tinggi-tinggian. Emangnya wakil talqin itu sebuah jabatan? Itu bukan jabatan yang tidak. Wakil talqin itu sebuah tanggung jawab. Itu sebuah tugas. Yang mulia itu guru mursyid kita. Semua kembalikan. Itu. Nah, inilah yang dalam kitab-kitab tarekat itu sering dikatakan, bertarekat mendekat kepada Allah harus ada mursyid sebagai pembimbing. Tapi tidak jarang justru mursyid yang menjadi penghambat hamba sampai kepada Allah. Sampai ada kata-kata begitu dalam buku-buku tarekat. Bertarekat mendekat kepada Allah perlu mursyid. Tapi hati-hati, sering dan tidak jarang terjadi justru mursyid menjadi penghambat murid sampai kepada Allah. Mursyid yang bagaimana? Kalau mursyid yang sebenar-benar mursyid tidak akan pernah menjadi penghambat. Kalau mursyid yang sampai jadi penghambat, itu karena justru dia mursyid-mursidan. Itu karena si mursyid itu gagal mengenalkan dirinya sendiri, sehingga ketika hamba yang seharusnya dekat kepada Allah, dia tahan sebagai murid yang harus menjadi kaki tangan dia terus, menjadi anak buah dia terus. Seorang mursyid yang hakiki bukan menunggangi, bukan menahan murid. Seorang mursyid yang hakiki justru membebaskan murid supaya dekat ke Allah. Makanya jangan sembarangan cari mursyid. Salah-salah kita bukan disampaikan kepada Allah menjadi budak Allah, kita malah menjadi budak dia, menjadi pelayan dia. Jangan sembarangan. Itu. Karena tidak jarang yang namanya tarekat-tarekat itu murid hanya menjadi ATM. Tahu ATM? Buat ditarikin duitnya doang. Oke, ya. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Allah